Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali putra-putri kelas 4 dalam pelajaran mentoring bersama dengan Bu Sus. Hari ini insya Allah kita akan belajar sirah lagi ya anak-anak. Setelah pekan lalu kita belajar tentang sirah Nabi Muhammad pada saat awal kenabian hingga mendapatkan wahyu pertama, begitu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di sini orang yang pertama kali beriman dan memeluk agama Islam adalah istri Nabi sendiri yang bernama Khadijah. Kemudian masuk Islam pula Ali yang pada saat itu masih berumur 10 tahun. Disusul oleh Zaid bin Harisah, beliau adalah pembantu rumah tangga Nabi, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari kalangan hamba yang pertama kali memeluk Islam ialah Bilal bin Rabah al-Habsyi. Rasulullah mengerjakan sholat pertama kali pada hari Senin berjamaah dengan Khadijah. Waktu itu sholat baru 2 waktu, yaitu pagi dan petang dengan 2 rakaat untuk masing-masing waktu. Setelah yang pertama, terputuslah penurunan wahyu beberapa waktu. Keterputusan wahyu menimbulkan kesedihan dan kegelisahan jiwa Nabi, karena ia menduga wahyu yang akan diturunkan kepadanya sudah habis, yang berarti pedoman hidup manusia hanya terdiri dari beberapa ayat saja, yaitu yang telah diturunkannya kepada Rasulullah di Gua Hira. Akan tetapi kesedihan itu terobati dengan turunnya wahyu selanjutnya, sebagaimana diceritakan oleh Nabi sendiri dalam sebuah hadis yang direwayatkan oleh Imam Bukhari dan Jabir bin Abdullah al-Ansari sebagai berikut. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Ketika aku berjalan-jalan, terdengar olehku suara dari langit. Lalu aku memandang ke arahnya. Aku melihat Jibril yang pernah datang kepadaku di Gua Hira. Ia duduk di atas kursi antara bumi dan langit. Karena timbul rasa takut, aku pulang ke rumah dan kembali minta diselimuti oleh Khadijah. Ketika itulah Allah menurunkan wahyunya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikan kabar peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkan, dan perbuatan dosa tinggalkan." Setelah turun wahyu kedua, mulailah Nabi mengajak orang memeluk agama Islam dengan caranya sendiri. Selama 3 tahun penuh, hasilnya hanya beberapa orang pria dan wanita yang Nabi kenal masuk Islam. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan agar Nabi dengan pengikut-pengikutnya yang sudah berjumlah 30-an melakukan dakwah secara terang-terangan. Maka sampailah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Dalam fase dakwah terang-terangan ini, Rasulullah SAW selalu mengadakan pertemuan rahasia dengan sahabat-sahabatnya bertempat di rumah Al-Arqam bin Abu Arqam. Dalam forum itulah Nabi membacakan dan mengajarkan wahyu secara terperinci sejauh yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, Nabi juga diperintahkan untuk menyeru keluarga dekatnya sendiri yang merupakan pemimpin-pemimpin suku Quraisy. Mereka diminta oleh Nabi untuk berkumpul, lalu dinyatakan ajakannya agar masuk kepada agama Islam dan meninggalkan sesembahan berhala mereka. Kemudian Nabi juga menceritakan tentang berita-berita surga dan memperingatkan tentang ancaman neraka. Inilah yang membuat marah Abu Lahab sehingga melontarkan kecaman, "Celaka engkau, hai Muhammad, untuk keperluan inikah engkau mengumpulkan kami di sini?" Kemudian orang-orang Quraisy berambisi sekali untuk menangkap Nabi. Tetapi Abu Thalib selalu menghalangi dan tidak mau menyerahkannya kepada mereka. Karena keadaan, maka Abu Thalib minta agar Nabi mengurangi intensitas dakwahnya. Nabi mengira paman sudah tidak sungguh-sungguh lagi membelanya, sehingga beliau mengemukakan, "Demi Allah, sekalipun mereka letakkan matahari di pundak kananku dan bulan di pundak kiriku agar aku tinggalkan dakwah ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga agama ini tegak atau aku mati karenanya."
Kemudian gangguan dan penyiksaan dari pihak Quraisy menjadi semakin meningkat, baik kepada beliau sendiri maupun kepada para sahabatnya. Ada di antara mereka yang mati dan banyak pula yang dianiaya. Karena siksaan yang diderita para sahabat semakin berat, maka Nabi pun memerintahkan mereka untuk berhijrah. Kalau kalian hijrah ke Habasyah, tentulah siksaan ini terhindar. Dan di sana terdapat penguasa yang mau melindungi atau memberi suaka. Lakukanlah langkah ini, hingga Allah memberi kelapangan dan jalan keluar dari keadaan yang ada sekarang. Kemudian terjadilah hijrah yang pertama dengan 12 orang pria dan 4 orang wanita. Oke anak-anak, kisah Nabi mendapatkan wahyu yang kedua hingga hijrah yang pertama yang dilakukan oleh umat muslim pada saat itu. Semoga dengan sirah ini kita semakin dekat begitu ya anak-anak dengan Nabi Muhammad. Kita bisa memahami cerita-cerita beliau pada saat awal-awal beliau menegakkan agama Islam. Sampai di sini saja sirah kita belajar sirah pada hari ini. Kita bertemu kembali insyaallah dalam pekan depan ya anak-anakku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.